Ini dipasang. Iya, Mi 1 bisa, Mi 2 bisa. Kalau Mi 1 aja. Ditekan. Mi 1 aja coba. Satu. Bawah. Bawah. Coba Mi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah. Kembali kepada Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi fahmna rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fid dina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi fahmna rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fid dina. Amin 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 rabbal alamin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya jud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir rafi wa sam'i wa muqtati wa tulhi munir rushdi wa tarzuquni ilman yaqini tuwafiqani li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi tawbatin nasuhi taghfiruni sunubi wa zallati wa tansuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yawmil qiyamati wa bil mustafa rasuli nashra'u li sadri tuyassiru li
أمري وتكشف كرباتي وبالأنبياء والملائكة الكرام دعاء بالتقوى وإدراك رؤيتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر وشر ذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بدار إقامتي عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جودنا بالإجابة. Ya, silakan dibuka jalla wal afam. Sampai mana boleh? Halaman 3. Yang bawah ya. Wa huwa ala wajhaini. Halaman 3 paling bawah. Wa huwa ala wajhaini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa huwa ala wajhaini bi tashdidil ya nabiyyun ma'khudun minan nubuwati wa huwa al-makanul murtafi sumiyan nabi bihi li'annahu marfu'un rutbatu aw rafi'u rutbata man tabi'ahu bil hamzah nabiyyun ma'khudun minan naba' wa huwa al khabaru li'annahu mukhbarun aw mukhbirun anillahi ta'ala khairu man qad wahada afdalu jami'il muwahhidin wa huwa ala wajhaini wa huwa maksudnya adalah lafaz an-nabi wa huwa itu kembali kepada an-nabi yang di atas itu loh. Ini kan masih membahas tentang bait ke-3 summa sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Nah, kalimat an-nabi kemarin sudah kita bahas bahwa nabi itu siapa? Yang dimaksud dengan nabi di situ sebagaimana penjelasan yang di atas adalah al-ma'hud indal itlaqi wa huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lahu ta'rifani 'amun wa khasun. Yang dimaksud dengan nabi di situ adalah al-ma'hud, yaitu yang diketahui indal itlaq secara pasti, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kemarin dibahas siapa sih nabi itu? Nabi itu adalah huwa insanun zakarun hurun uhiya ilaihi bisyar'in sawa'un umira bitablighihi am la. Fa inna umira bidzalika fa rasulu aidan. Fan nabiyyu a'ammu minar rasul. Jadi yang dimaksud dengan nabi itu adalah insanun
manusia, dzakarun laki-laki, hurun merdeka. Uhiya diwahyukan ilaihi kepada Nabi itu bisyar'in syariat, sawaun umira bitablighihi, baik syariat itu diperintahkan bitablighihi untuk disampaikan amplak ataupun tidak. Jadi yang namanya Nabi itu laki-laki, manusia laki-laki merdeka yang diberikan wahyu kepadanya berupa syariat. Ya, entah itu diperintahkan untuk menyampaikan ataupun tidak. Nah, fa'il umira bidzalika farusulu aidun. Kalau seandainya seorang nabi tadi diberikan wahyu, diperintahkan untuk menyampaikan farusulu aidun, maka dia juga sebagai rasul. Maka merangkap tuh jadi nabi dan jadi rasul. Kalau memang dia menyampaikan syariat yang diwahyukan kepadanya. Nah, lalu yang di bawah ini yang akan kita bahas adalah wa huwa ala wajhaini. Lafaz nabi itu asalnya dari mana? Nah, gitu. Kalau kemarin siapa yang disebut dengan nabi, kalau di bawah ini lafaz nabi itu asalnya dari mana? Wa huwa dan ia, maksud kata an-nabi ala wajhaini, atas dua pandangan. Ya, dua wajah. Dua wajah itu artinya dua pandangan. Artinya ketika membahas tentang lafaz nabi itu bisa bersumber dari dua kata. Ya, dari kata nabiun bitasydidil ya, nabiyu bitasydidil ya, dan juga nabiun dengan hamzah sebagaimana yang ditulis di sini. Yang pertama bitasydidil ya, dengan tasydid huruf ya. Kata nabi yang pertama itu kalau seandainya huruf ya di belakang kata an-nabi itu ditasydid menjadi kata nabiyun sebagaimana dalam kurung itu, ma'khudun minan nubuwah, ma'khudu diambil, minan nubuwati dari kata nubuwah. Ya. Jadi kalau kata nabiyu tasydid huruf ya di belakang itu ma'khudun minan nubuwah. Ma'khudhu diambil minan nubuwah dari kata nubuwah. Wa huwa dan ia, ya, nabiyun itu adalah al-makanul murtafi. Al-makanu tempat, al-murtafi'u yang tinggi. Jadi kalau dari kata nabiyun itu diambil dari kata nubuwah yang punya arti al-makanul murtafi'. Al-makanu tempat, al-murtafi'u yang tinggi. Sumiyan nabi bihi li'annahu marfu'un rutbah. Sumiya dinamakan an-nabiyyu nabi bihi dengannya, dengan kata apa? Nabiyun itu sumia dinamakan an-nabi, nabi bihi dengannya, dengan kata nabiyun, li'annahu karena sesungguhnya ia, li'annahu karena sesungguhnya ia, yaitu nabi, marfu'un rutbah, memiliki derajat tinggi, ya, memiliki kedudukan yang tinggi. Jadi kalau kata nabi dari kata nabiyu yang diambil dari kata nubuwah, dia itu punya arti al-makanul murtafi, yaitu tempat yang tinggi. Sehingga sumiyan nabi dinamakan nabi bihi dengan kata nabiyun li'annahu karena sesungguhnya nabi marfu'un rutbah, itu punya derajat yang tinggi. Au rafi'u rutbata man tabi'ahu, au rafi'u
atau ditinggikan, rutbata au rafi'u atau ditinggikan, rutbata derajat, ya. Man tabi'ahu, orang yang mengikutinya, atau ditinggikan derajatnya orang-orang yang mengikutinya. Man tabi'ahu, orang-orang yang mengikutinya. Ya, jadi kalau kata nabi diambil dari kata nabiyun, ya. Nabiyun itu diambil dari kata nubuah yang punya arti al-makanul murtafi, tempat yang tinggi. Sehingga dinamakan nabi karena sesungguhnya nabi itu marfuun rutbah, ditinggikan derajatnya atau punya derajat yang tinggi. Atau rafi'ur rutbata man tabi'ahu, atau orang-orang yang mengikuti nabi itu adalah orang-orang yang tinggi derajatnya. Nah, itu sama seperti yang disampaikan oleh para ulama. Segala sesuatu yang muta'allaqun bin nabi, segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad itu pasti jadi mulia. Ya, siapapun itu. Ya, ketika berhubungan dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Itu kalau dengan kata nabi, nabiyun. Yang kedua, bil hamzati, itu harusnya ada tak marbutah belakangnya itu. Bil hamzati. Ya, bil hamzah. Tak marbutah yang bulat itu loh. Yang titik dua di atas. Bil hamzati, dengan hamzah. Kalau dengan hamzah berarti berasal dari kata nabiun, ya, sebagaimana dalam kurung tersebut. Kalau kata nabi berasal dari kata nabiun, ma'khudun minan naba, ma'khudun terambil atau diambil minan naba, dari kata naba. Ya. Jadi kalau kata nabi bersumber dari kata nabiun, maka kata nabiun itu ma'khudun minan naba, ya, terambil dari kata an naba. Wa huwa, dan ia, kata an naba adalah al khobaru, berita atau kabar. Jadi kalau kata nabi berasal dari kata nabiun, bukan nabiun sebagaimana yang pertama, maka kata nabiun itu terambil dari kata naba. Wa huwa, dan ia, kata naba itu adalah al khobaru, yaitu berita atau kabar. Li'annahu, karena sesungguhnya ia, maksudnya nabi, kata nabi ya. Li'annahu, karena sesungguhnya ia, nabi, mukhbarun, diberi kabar. Diberi kabar itu maksudnya apa? Diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan. Li'annahu, sesungguhnya nabi, mukhbarun, diberi kabar. Au mukhbirun anillahi ta'ala, atau mukhbirun, pembawa kabar, atau mukhbirun, pemberi kabar, anillahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kamu ditanya kata nabi itu berasal dari mana, maka kata nabi itu bisa berasal dari dua kata. Yang pertama kata nabiyun dengan tasydid huruf ya di belakang seperti dalam kurung itu. Yang kedua dari kata nabiun, yaitu pembawa, dari kata naba yang berarti pembawa berita. Ya, jadi kalau ditulis kata nabi itu, ya, an-nabiyyu, ya, itu biasa berasal dari dua kata. Nabiyyu dengan tasydid huruf ya, atau nabiun, ya.
Kalau kalau nabiyu dari kataan nubuwah. Nubuwah. Kalau kata nabiun dari kata naba. Oke. Itu ya. Jadi kalau kamu ditanya, kata nabi itu berasal dari kata apa? Bisa dari dua kata. Pertama, nabiun dari kata nubuwah. Yang kedua, nabiun dari kata an-naba. Ya, dua-duanya itu punya arti yang berbeda. Itu seperti itu. Khairun man qad wahada afdalu jami'il muwahhidin. Lalu dalam bait yang ketiga itu ada kata-kata khairi man qad wahada. Itu bisa dibaca khairi, bisa dibaca khairu. Ya. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Apa arti khairi man qad wahada? Arti khairi man qad wahada adalah khairu man qad wahada afdalu jami'il muwahhidin. Afdalu yang paling utama, afdalu yang paling utama, jami'il muwahhidin dari seluruh orang yang mengesahkan Allah. Jami'il muwahhidin dari seluruh orang yang mengesahkan Allah. Afdalu yang paling utama, jami'il muwahhidin, orang yang mengesahkan Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling utama dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam kalimat tersebut, ala nabi khairi man qad wahada. Ya. Jadi seperti itu. Makna khairi man qad wahada. Wal alifi fi qawli wahada lil itlaqi wa alihi al muradu bihim fil maqamid du'a kama huna kullu mu'minin taqi lamma jaa fil hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ali Muhammad atau an ali Muhammad faqala alu Muhammadin kullu taqi. Amma fi maqamiz zakah faqala Imam Malik rahimahullahu taala huwa Banu Hashim faqat wa qala Imam Syafi'i rahimahullahu taala Banu Hashim wal Muttalib. Wal alif fi qawlihi, wal alif dan alif fi qawlihi dalam perkataannya, fi qawlihi dalam perkataannya, wahada, ya, wahada tadi itu dalam bait ketiga tadi itu, summa salatu wassalamu ala nabi khairi man qad wahada. Ya kan ada kata-kata wahada, belakang daknya ada apa? Alif ya kan? Nah, kata alif setelah kata wahada itu lil itlaq, sebagai apa? Supaya enak dibaca aja gitu. Maksudnya gitu. Ya lil itlaq tuh maksudnya ya supaya enak dibaca saja. Ya makanya ditambahin alif. Ya, lil itlaq maksudnya supaya enak dibaca. Makanya ditambahin alif. Tsumma sholatu wassalamu sarmada 'ala nabi khairi man qad wahada. Nah, gitu. Ya, itu lil itlaq saja supaya enak dibaca. Wa alihi al-muraddu bihim fi maqamid du'a kama huna. Wa alihi dan keluarga Nabi Muhammad. Ya, kalimat wa alihi itu artinya adalah dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Al-muraddu bihim, al-muraddu yang dimaksud bihim dengan mereka. Mereka itu siapa? Iya, keluarganya Nabi Muhammad. Al-muradu yang dimaksud bihim dengan mereka
dengan keluarganya Nabi Muhammad maksudnya. Fi maqamid doa, dalam tempat ad-doa, dalam tempat doa. Fi maqami, dalam tempat ad-doa, doa. Kama huna, kama sebagaimana huna di sini, kullu mu'minin, kullu setiap mukminin, orang beriman, taqiyun, adalah bertakwa. Lamma ga'a fil hadis, lamma tatkala, ja'a datang, fil hadithi dalam hadis, an Anas bin Malik, dari Anas, an Anas, dari Anas bin Malik, sahabat Nabi ya. An Anas bin Malik, dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala, ia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su'ila, ditanya, su'ila, ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ada pertanyaan dari sahabat, man ali Muhammadin, siapa keluarga Nabi Muhammad, man, siapa, ali, keluarga Muhammadin, Nabi Muhammad. Jadi ada yang ditanya, ada sahabat yang nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ali Muhammad, siapa yang disebut dengan keluarganya Nabi Muhammad itu? Itu pertanyaannya para sahabat. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alu Muhammadin kullu taqi, alu Muhammadin, alu, keluarga Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu taqi, setiap orang bertakwa. Jadi ketika Nabi ditanya tentang siapa keluarganya Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad mengatakan, alu Muhammadin kullu taqi, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kullu taqi, setiap orang yang beriman. Jadi setiap orang yang beriman itu termasuk daripada alu Muhammad, termasuk daripada keluarganya Nabi Muhammad. Amma fi maqamiz zakah, faqala al-imam Malik rahimahullahu ta'ala, hum banu Hashim faqat, wa qala al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, banu Hashim wal Muttalib. Amma fi maqamiz zakah, amma adapun fi dalam maqamiz zakah, kedudukan zakat, kalau tadi dalam maqam doa, dalam posisi atau kedudukan doa.
Jadi gini, ketika kita membaca sholawat kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad kan gitu. Nah, yang dimaksud dengan Ali Muhammad di situ keluarganya Nabi Muhammad. Siapa keluarganya Nabi Muhammad? Yang disebut dengan keluarganya Nabi Muhammad bukan hanya sebatas istrinya beliau, anaknya beliau, putra-putranya beliau, tidak. Tapi yang disebut dengan keluarga Nabi Muhammad di dalam posisi doa tadi itu, ya Allah berikanlah sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad. Yang dimaksud dengan keluarganya di situ bukan hanya sebatas putranya beliau, istrinya beliau, bukan. Tetapi yang disebut dengan keluarga di situ adalah kullu mu'minin taqi. Setiap orang mukmin yang bertakwa. Sebagaimana dalam hadis lamma ga'a fil hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, sebagaimana datang dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suila Rasulullah SAW, Nabi itu pernah ditanya sama sahabat, "Man ali Muhammad?" Ya Rasulullah, yang dimaksud dengan keluarganya Nabi Muhammad itu siapa? Faqala, maka Nabi menjawab, "Alu Muhammadin kullu taqi." Keluarganya Nabi Muhammad adalah setiap orang-orang yang bertakwa. Jadi gitu ya. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani ya fi Mu'jamil Awsat. Nah, hadis ini bisa kita jadiin sebagai apa? Sebagai salah satu dalil nih. Untuk apa? Untuk mengatakan kepada orang-orang yang mereka mengklaim hanya dirinya sendiri saja yang disebut dengan keluarganya Nabi Muhammad. Kan banyak ya nasab-nasab itu loh. Ya, seakan-akan mereka saja yang punya nasab sambung kepada Nabi yang dikatakan sebagai keluarganya Nabi Muhammad. Padahal nggak begitu. Ya, jelas-jelas dalam hadis dikatakan man ali Muhammad ya Rasulullah. Ya Rasulullah, yang disebut dengan keluarga Nabi Muhammad itu siapa? Jawaban Rasul apa? Alu Muhammadin kullu taqi. Keluarganya Nabi Muhammad adalah semua orang-orang yang bertakwa. Jadi semua orang yang bertakwa itu termasuk dalam keluarganya Nabi Muhammad, meskipun keluarga bukan dari sisi nasab, kan gitu. Nah, iya. Jadi nggak hanya orang-orang yang punya nasab itu aja yang ngaku sebagai keluarganya Nabi. Oh, saya ini keluarganya Nabi, saya ini anak cucunya Nabi, gitu. Nah, iya. Anak cucunya Nabi tapi kelakuannya nggak kayak Nabi, kan repot tuh ya. Nah, iya. Ngaku cucunya Nabi, kelakuan jauh daripada Nabi, itu kan repot tuh. Ya, jadi nggak boleh lah. Nabi Muhammad itu bukan milik keturunannya saja. Nabi Muhammad adalah milik kita bersama. Saya ketika ditanya tentang man ali Muhammad, ya Rasulullah, siapa yang disebut dengan keluargamu? Nabi tidak mengatakan apa? Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Aisyah, enggak. Tapi Nabi menjawab dengan jawaban yang membuat hati para sahabatnya tenang, yaitu ahlu Muhammadin kullu taqi. Keluarganya Nabi Muhammad adalah semua orang-orang yang bertakwa. Itu jawaban yang membuat hati para sahabat menjadi lega. Oh, alhamdulillah Nabi. Berarti kalau saya bertakwa, saya termasuk keluarga engkau. Nah, betul, termasuk keluarga saya, kan gitu. Itu kan membuat lega kan? Nah, iya. Sebab orang itu kan pasti kan berlomba-lomba pengen jadi keluarganya Nabi Muhammad. Nah, sedangkan kalau keluarganya Nabi Muhammad hanya dari sisi nasabnya saja, berarti kan terbatas. Hanya orang-orang yang punya hubungan darah dengan Nabi kan. Lalu gimana dengan kita-kita yang bukan secara nasab tidak berhubungan dengan darahnya Nabi? Tetap kita akan diakui sebagai keluarganya Nabi Muhammad berdasarkan hadis ini. Alu Muhammadin kullu taqi. Keluarganya Nabi Muhammad adalah orang-orang yang bertakwa. Itu seperti itu. Ya. Jadi kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad, kalimat wa ali Sayyidina Muhammad itu adalah termasuk kita-kita semua orang-orang yang bertakwa. Jadi kita masuk tuh dalam doa tersebut. Nah, tapi yang kedua, amma fi maqamiz zakah. Amma adapun fi maqami, dalam kedudukan az-zakah, zakat. Faqala Imam Malik rahimahullahu ta'ala, faqala, maka berkata Al-Imam Malik, Imam Malik rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Kalau di dalam kedudukan zakat itu maksudnya apa? Kedudukan zakat di situ maksudnya adalah kan gini,
Rasulullah itu dan keluarganya tidak boleh menerima zakat. Kenapa? Zakat itu kan berasal dari harta yang kotor. Untuk disucikan maka dikeluarkan menjadi zakat. Nah, maka karena keluarganya Nabi ini adalah orang-orang yang suci, maka nggak boleh menerima sesuatu yang kotor. Makanya keluarganya Nabi nggak boleh menerima zakat, nggak boleh menerima sedekah. Kalau menerima hadiah boleh. Nah, sehingga dalam persoalan ini yang disebut dengan keluarganya Nabi fi maqami zakah, dalam kedudukan zakat, maksudnya dalam kedudukan dia tidak boleh menerima zakat. Faqala Imam Malik, maka Imam Malik berkata rahimahullah taala, hum Banu Hashim faqat. Hum, mereka adalah Banu Hashim, adalah Bani Hashim faqat saja. Hum, mereka adalah Banu Hashim, Bani Hashim faqat saja. Jadi yang disebut dengan keluarganya Nabi Muhammad dalam status dia tidak boleh menerima zakat adalah hum Banu Hashim faqat. Mereka adalah Bani Hashim saja. Itu kata Imam Malik. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, wa qala, dan berkata al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, Imam Syafi'i, semoga Allah merahmatinya. Kalau kata Imam Malik, keluarganya Nabi Muhammad yang tidak boleh menerima zakat itu hanya Bani Hashim. Tapi kalau waqala, Imam Syafi'i berkata Banu Hashim wal Muthalib, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya. Banu Hashim wal Muthalib, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Itu kalau kata Imam Malik hanya Bani Hashim saja. Kalau kata Imam Syafi'i Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya. Nah, tapi intinya gitu. Memang dalam hadis itu dikatakan bahwa Nabi Muhammad beserta keluarganya itu tidak boleh menerima zakat, nggak boleh menerima sedekah, infak tuh nggak boleh. Hanya boleh menerima hadiah saja. Ya, hanya boleh menerima hadiah saja. Dan Nabi sering dihadiahin apa sama sahabat itu sering sekali. Ya. Makanya sampai ada hadis yang masyhur tuh tahaddu tahabbu. Kalau kalian sering memberi hadiah, pasti kalian akan saling mencintai. Tahaddu tahabbu. Ya. Wa sahbihi ismun jam'in li sahabi bima'na sahabi wa huwa man istama'a bihi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalati mu'minan wa mata 'ala imanihi. Wa sahbihi, dan sahabatnya Rasulullah dan sahabatnya Nabi, hiknya itu kembali kepada an-nabi ya. Ansumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairiman fatuhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqi ghaira tadi. Wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi. Siapa yang disebut dengan sahabat-sahabat Nabi itu? Wa sahbihi, dan sahabat Nabi, ismun jam'in, isim jamak. Ismun jam'in, isim jamak. Li sahibi, bagi sahabat. Li sahibi, bagi sahabat. Bimakna, dengan makna. Sahabi, sahabat. Sahabat. Sahabi, sahabat. Wa huwa, dan ia, huwanya kembali ke sahabi. Wa huwa, dan ia, dan sahabat. Siapa yang disebut dengan sahabat? Maksudnya begitu. Wa huwa, dan sahabat, manijtama'a, adalah manijtama'a, orang yang berkumpul. Manijtama'a, orang yang berkumpul. Wa huwa, dan ia, sahabat,
adalah manijtama'a, orang yang berkumpul, bihi dengan Nabi, ba'da risalati mu'minan wa mata ala imanihi. Ba'da risalati, setelah menerima risalah, atau ba'da kerasulan lah gitu aja. Ba'da risalati, setelah kerasulan, berarti setelah umur berapa? 40. Ya, ba'da risalati, setelah kerasulan, yaitu setelah Nabi menjadi Rasul, setelah Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, yaitu umur 40. Ba'da risalati, setelah kerasulan, mu'minan, dalam keadaan beriman, ya, mu'minan dalam keadaan beriman. Jadi yang disebut dengan sahabat Nabi, huwa man iqtama'a bihi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalati, yaitu orang-orang yang berkumpul bersama Nabi ba'da risalati, setelah kerasulan, mu'minan dalam keadaan beriman, wa mata, dan mati, ala imanihi, dalam imannya, ya, dalam imannya. Jadi kalau kamu ditanya siapa sahabat Nabi, maka yang disebut dengan sahabat Nabi adalah manijtama'a bihi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalati mu'minan wa mata ala imanihi, yaitu manijtama'a bihi, orang-orang yang berkumpul dengan Nabi ba'da risalati, setelah kerasulan, mu'minan dalam keadaan beriman, wa mata, dan mati ala imanihi, dalam keadaan beriman. Jadi kalau dulu misalkan sebelum Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, berarti sebelum umur 40, ya. Kalau ada misalkan dulu orang yang berteman dengan Nabi Muhammad sebelum dapat risalah, kemudian Nabi setelah diangkat jadi Nabi dan Rasul, orang itu nggak masuk Islam, berarti orang itu tidak disebut dengan sahabat. Di antaranya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, itu ya. Kemudian siapa? Al-Walid bin Mughirah misalnya. Mereka itu kan dulu ketemu kan bersama dengan Nabi. Tapi setelah Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul di usia 40, mereka kan tidak beriman kan. Nah, mati dalam keadaan kafir juga. Sehingga mereka itu meskipun bertemu dengan Nabi, tidak disebut dengan para sahabat. Tidak masuk dalam golongan sahabat. Karena yang dimaksud dengan golongan sahabat, mereka berkumpul bersama Nabi, manistama'a bihi Nabi, kemudian apa? Ba'da risalati, setelah kerasulan. Terus syaratnya apa lagi? Mu'minan, dalam keadaan beriman. Wa mata ala imanihi, dan mati dalam keadaan beriman juga. Nah, misalkan ada nih sahabat masuk Islam, bertemu dengan Nabi masuk Islam, terus dia mati dalam keadaan tidak beriman, itu juga bukan dikatakan sebagai sahabat Nabi. Meskipun dia dulu sempat berislam di hadapan Nabi, tapi kalau dia matinya dalam keadaan kafir, maka tidak disebut dengan sahabat Nabi. Itu biasanya sahabat-sahabat yang murtad, ya, meskipun dulunya dia itu beriman pada Allah dan juga Rasulnya, tapi nggak disebut sebagai sahabat Nabi karena mati dalam keadaan tidak muslim, ya. Jadi gitu ya. Kalau ditanya siapa sahabat Nabi, sahabat Nabi adalah orang-orang manijtama'a bihin Nabi, yang berkumpul bersama Nabi dari salah setelah kerasulan, mukminan dalam keadaan beriman, wa mata ala imanihi, dan mati atas imannya dia. Ya, itu kata wasoh bihi. Ghairu mubtadi', ya, bukan orang-orang yang melakukan bid'ah. Kan ada ya di syair yang ketiga ya, kalimat apa? Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi Muhammad ala nabi khairi man qad wahada wa alihi washabihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Nah, siapa yang disebut dengan ghairu mubtadi' di situ? Yang dimaksud dengan ghairu mubtadi' itu al-mubtadi'u, orang yang melakukan bid'ah, ya, al-mubtadi'u,
orang yang melakukan bid'ah al-mubtadi'u, orang yang melakukan bid'ah adalah man kharaja, adalah orang yang kharaja, keluar. Man kharaja adalah orang yang kharaja, keluar. Anil haqqi, dari kebenaran. Jadi yang disebut dengan orang yang melakukan bid'ah di situ adalah man kharaja anil haqqi, orang yang keluar dari kebenaran. Ya, man kharaja anil haqqi, orang yang keluar dari kebenaran. Wal haqqu, dan kebenaran, huwa adalah jadi orang yang melakukan bid'ah itu adalah orang yang keluar dari kebenaran. Nah, apa yang disebut dengan kebenaran di situ sehingga orang yang keluar dari kebenaran itu dicap sebagai pelaku bid'ah? Wal haqqu huwa, dan kebenaran adalah kullu ma wafaqal kitaba wa sunnata wa ijma'a wal qiyasa. Kullu ma, setiap ma, sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan kebenaran adalah kullu, setiap ma, sesuatu, wafaqo, yang sesuai, ya, ma, sesuatu, wafaqo, yang sesuai, alkitab, dengan Al-Quran, wa sunnata, dan sunnah, wal ijma'a, dan ijma'. Ijma' itu kesepakatan ya para ulama. Wal qiyasa, dan qiyas. Jadi yang disebut dengan kebenaran adalah kullu ma wafaqal kitab, setiap ma, sesuatu, wafaqa, yang sesuai alkitab, dengan Al-Quran, wa sunnata, dan sunnah, wal ijma'a, dan ijma', wal qiyasa, dan qiyas. Itu yang disebut dengan kebenaran. Jadi kalau ada orang keluar dari kebenaran, dan yang disebut dengan kebenaran adalah setiap sesuatu yang sesuai dengan Quran, sunnah, ijma', qiyas, maka yang keluar dari itu disebut sebagai ahli bid'ah. Nah, lalu bid'ahnya sendiri apa? Di bawah dijelaskan. Wal bid'atu lughatan ma kana mukhtara'an ala ghairi mithali sabiqin wa syar'an ma uhdisa ala khilafi amri syari'. Wal bid'atu lughatan, wal bid'atu, dan bid'ah, wal bid'atu, dan bid'ah, lughatan, secara bahasa. Ya, orang-orang yang melakukan bid'ah itu kan mereka-mereka yang apa? Mereka-mereka yang melakukan, ya, keluar dari kebenaran. Nah, mereka-mereka yang keluar dari kebenaran maksudnya adalah mereka-mereka apa? Yang tidak sesuai dengan Al-Quran, sunnah, ijma', dan qiyas. Ya, jadi standar kebenaran itu, ya, di atas kalimat wal haqqu itu kamu garis bawahin aja tuh. Standar kebenaran gitu. Jadi standar kebenaran dalam agama itu adalah kullu ma wafaqal kitaba wa sunnata wal ijma'a wal qiyasa. Yaitu setiap sesuatu yang sesuai dengan Quran, sunnah, ijma', qiyas. Itu yang disebut dengan standar kebenaran. Ketika seseorang keluar dari standar kebenaran itu, maka orang itu disebut dengan al-mubtadi', yaitu pelaku bid'ah. Nah, lalu bid'ahnya sendiri apa? Kan gitu. Nah, di bawah dijelasin. Wal bid'atu, dan bid'ah lughatan, secara bahasa, ma kana mukhtara'an ala ghairi misalin sabiqin. Ma, sesuatu
Karena ada apa mak ya? Karena itu ada mukhtaraan yang diciptakan atau dibuat, mukhtaraan yang diciptakan atau dibuat ala ghairi dengan tanpa, ala ghairi dengan tanpa misalin contoh bikin sebelumnya atau terdahulu. Jadi yang disebut dengan bid'ah secara bahasa adalah makana mukhtara'an ala ghairi mithalin bikin sesuatu yang diciptakan atau dibuat dengan tanpa contoh sebelumnya atau terdahulu. Jadi bid'ah secara bahasa itu maknanya umum. Pokoknya dulu nggak ada, sekarang ada, yang ada itu namanya bid'ah. Ya, apapun lah itu, entah berkaitan dengan agama atau berkaitan dengan dunia. Pokoknya kalau dulu nggak ada, sekarang ada, itu namanya bid'ah. Tetapi secara bahasa. Lalu bid'ah secara syariat apa? Wa syar'an, dan secara syar'i, ya. Wa syar'an, dan secara syar'i. Bid'ah secara syar'i itu apa? Kalau secara bahasa sesuatu yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Kalau secara syar'i bid'ah itu apa? Ma uhditsa ala khilafi amri syari'. Ma uhditsa, ma sesuatu, uhditsa yang dibuat, ma sesuatu, uhditsa yang dibuat ala khilafi dengan menyelisihi ma sesuatu uhdisa yang dibuat ala khilafi dengan menyelisihi amri syari, amri perkara asyari, syariat. Jadi segala sesuatu yang dibuat yang menyelisih syariat itu namanya bid'ah secara syar'i. Kalau secara bahasa pokoknya segala sesuatu yang dulunya ada sekarang nggak ada itu namanya bid'ah. Mau dalam urusan agama, mau dalam urusan dunia itu namanya bid'ah. Tapi kalau secara syar'i pengertian bid'ah adalah ma'uhdisa ala khilafi amri syari'. Sesuatu yang dibuat yang bertentangan dengan perkara-perkara syariat, ya. Seperti itu. Oke, tanggung ya. Asyarhu, syarah, penjelasan. Asyarhu, syarah atau penjelasan. Thumma usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdala jami'il muwahhidin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum fi sabili dinil haqqi bi ihsanin ila yaumiddin amalan bima ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu amrin dibarin la yubda'u bi hamdillah والصلاة علي فهو أقطأ أبتر ممحوق من كل بركات. فإذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أحب أن يقدم المرء بين يدي خطبته وكل أمر طالبه حمد الله تعالى والثناء عليه سبحانه وتعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Oke, tanggung dikit lagi, selesai. Thumma usolli, thumma kemudian usolli, saya bersolawat. Thumma kemudian usolli, saya bersolawat.
Thumma kemudian usalli saya bersalawat wa usallimu dan menyampaikan salam wa usallimu dan menyampaikan salam ala sayyidina Muhammadin atas sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud syarah itu penjelasan ya. Penjelasan dari bait summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi washabihi wa man tabi' sabilatil haqqi ghaira muhtadi. Nah, maksud penjelasan daripada syair itu adalah summa usolli, kemudian saya bersolawat wa usallimu dan menyampaikan salam ala sayyidina Muhammadin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdola, orang yang paling utama, orang yang paling utama jami'il muwahhidin, dari seluruh yang mengesahkan Allah. Afdola, orang yang paling utama jami'il muwahhidin, dari seluruh yang mengesahkan Allah. Jami'il muwahhidin, dari seluruh orang yang mengesahkan Allah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum fi sabili dinil haqqi bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ala alihi, wa ala dan atas, alihi keluarganya, wa ala alihi dan atas alihi keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya, wa man tabi'ahum dan mereka yang mengikuti, wa man tabi'ahum dan mereka yang mengikuti, wa man tabi'ahum dan mereka yang mengikuti fi sabili di jalan, fi sabili di jalan dinil haqqi, dini agama al-haqqi yang benar, fi di sabili jalan dinil haqqi, dini agama al-haqqi yang benar, bi ihsanin dengan baik, ila yaumiddin sampai hari kiamat, ila yaumiddin sampai hari kiamat. Amalan bima ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam, amalan mengamalkan bima dengan sesuatu ruwiya yang diriwayatkan anhu darinya, dari Nabi, maksudnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasannya ia, maksudnya Nabi, qala berkata, annahu bahwasannya ia, itu Nabi, qala berkata. Kenapa kok sebelum beliau menulis bait Aqidatul Awam beliau mulai dengan sholawat, dengan salam kepada keluarganya Nabi, sahabatnya Nabi? Kenapa kok beliau melakukan itu? Sebelum menulis beliau menyampaikan salam kepada mereka-mereka itu. Amalan bimarubi anhu, yaitu mengamalkan dari apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Anahu qol, bahwasanya Nabi SAW berkata, kullu setiap, ya,
Nah, selesaikan tuh mukadimahnya dikit lagi. Kullu setiap amrin perkara, kullu setiap amrin perkara, zi balin, zi yang memiliki balin keutamaan, zi yang memiliki balin keutamaan, la yubda'u tidak yubda'u dimulai, la yubda'u tidak dimulai, yubda'u tidak dimulai, bihamdillah dengan pujian pada Allah, bihamdillah dengan pujian pada Allah, wassalati alaiya dan wassalati dan sholawat, wassalati dan sholawat alaiya atas saya, atas saya maksudnya atas siapa? Bihamdillah apa? Kullu amrin dzibalin, setiap perkara dzibalin yang memiliki keutamaan, la yubda'u yang tidak dimulai, bihamdillah dengan memuji Allah, wassalati alayya dan sholawat atas saya. Saya di situ maksudnya siapa? Ya, ke Nabi Muhammad. Maksudnya kalau orang memulai sesuatu enggak memuji Allah, enggak bersalawat pada Nabi, fahuwa maka ia, amalan tadi maksudnya aqta'u terputus, aqta'u terputus, abtaru, abtar itu sama, terputus juga, mamhukun terhapus, mamhukun terhapus, min kulli barakatin, min kulli barakatin dari seluruh keberkahan, min kulli barakatin dari seluruh keberkahan. Jadi setiap kita ngelakuin sesuatu yang kita lakuin itu enggak diawali dengan memuji Allah, bersalawat pada Nabi, maka sesuatu yang kita kerja itu terputus daripada keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu keterangan hadisnya itu rawahu Abdul Qadir Ar-Rahawi fi arba'in qala Haytami itu sanaduhu dhaif lakinnahu fi fadaili wa huwa yu'madu fiha bid-dha'ifi bi syurutihi. Hadis ini dhaif tetapi boleh diamalkan dalam rangka untuk memotivasi seseorang dalam beramal. Ya. Jadi kalau ngerjain sesuatu baca bismillah, baca hamdalah, baca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, baru kita ngerjain sesuatu biar enggak terputus dari keberkahan. Faidatun terakhir nih. Faidatun faedah. Faidatun faedah. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Qala berkata al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Qala berkata al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya. Faedah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i berkaitan dengan tadi, baca hamdalah, baca sholawat sebelum melakukan sesuatu. Apa kata Imam Syafi'i? Uhibbu ayyuqaddimal mar'u baina yaday khutbatihi wa kullu amrin talabahu hamdallah ta'ala wa thana'a alaihi subhanahu wa ta'ala wa salata ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Uhibbu, saya menyukai,
Uhibbu, saya menyukai. Ayuqaddima al-mar'u, gabungin aja tuh, digabung jadi satu biar artinya enggak kepecah-pecah. Ayuqaddimal mar'u, seseorang mendahului. Ayuqaddimal mar'u, seseorang mendahului. Ya, ayuqaddimal mar'u, seseorang mendahului baina yaday khutbatihi, antara pembicaraannya, baina yaday khutbatihi, antara pembicaraannya, baina yaday khutbatihi, antara pembicaraannya, wa kulli amrin, dan setiap, wa kulli, dan setiap, amrin, urusan, talabahu, yang di apa, ditolak tuh apa? Yang di apa, setiap urusan yang dikerjakan atau diharapkan lah gitu. Wa kulli amrin, dan setiap urusan, talabahu, yang dikerjakan atau diharapkan. Hamdallah, memuji Allah Ta'ala. Hamdallah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala. Wassana'a, dan memuji, alaihi, atasnya, atas Allah maksudnya, alaihi, atasnya, atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha suci dan maha agung, maha tinggi maksudnya. Wassalata, dan sholawat, wassalata, dan sholawat, ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi faedahnya, kata Imam Syafi'i, uhibbu ayyuqaddimal mar'u, saya itu demen, saya itu suka sama orang yang mendahului, baina khutbatihi, antara perkataannya dia, wa kulli amrin talabahu, dan setiap perkara yang menjadi tujuannya atau yang menjadi sesuatu yang ia harapkan. Dia itu sebelum ngerjain itu, sebelum ngomong, sebelum melakukan sesuatu, dia itu memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Itu yang paling saya demen, kata Imam Syafi'i. Maknanya apa? Tadi yang saya sampaikan bahwa kalau kita pengen sesuatu yang kita kerjain itu berkah, sesuai dengan apa yang kita cita-citakan supaya berhasil, maka awali ketika mengerjakan sesuatu itu dengan baca bismillah, memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Misalnya kamu mau ngapain? Mau belajar, mau ujian, mau apain? Ya, kamu baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, atau bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu ya. Bismillah, hamdalah, dan sholawat. Ingat ya. Jadi kalau kamu mau ngerjain sesuatu, baca 3 hal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca itu berkahnya akan sampai dan akan Allah kabulkan sesuai apa yang menjadi keinginan kamu. Ya. Itu yang mengatakan adalah Rasulullah sendiri. Ya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua doa-doa kita dan segala apa-apa yang kita cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana ashrafna ala nadha ashrafna
ثوبا تغسل لكل حوبا وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بانتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد السحب والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.